apa itu Atlas TI ya? Ya kalau ini Atlas ini kan memang pencetusnya orang Jerman, jadi ini akronim dari bahasa Jerman ya, Arsip für Technik Lebensrecht Alltagspraxis. Ada tambahan TI ini udah bahasa Inggris ya, Text Interpretation. Jadi semacam software analisis data kualitatif yang dirancang untuk mengatur, mengelola dan menganalisis data tekstual, visual, audio dan video. Ya, itu menurut Price. Nah, prinsip kerjanya apa? Jadi prinsip kerja dari Atlas T ini visualisasi ya. Jadi tadi bikin mind mapping seperti itu. Jadi mendukung cara manusia dalam berpikir, merencanakan dan mendekati solusi dengan cara yang kreatif dan sistematis. Jadi mengurutkan, mengkategorikan, mengkonstruk itu kan sistematis ya. Terus dalam bentuk mind mapping itu kan kreatif lah, kreativitas. Nah, terus ada integrasi, ya tentunya menyatukan semua bagian proyek agar tidak kehilangan keutuhan ketika masuk ke detail. Jadi sampai ke detail-detailnya lah ya direkam gitu kan, sampai ke detail. Atau yang penting jangan sampai kelewat kan gitu. Terus serendipity ini istilahnya itu surprise lah ya. Jadi kita akan menemukan seperti ini tuh kan gitu. Jadi mungkin awal-awalnya melihat nanti link misalkan bisa dibentuk macam-macam aja sudah menarik kan gitu. Terus eksplorasi ya jelas kalau kualitatif itu eksploratif ya, berorientasi pada penemuan melalui cara yang sistematis dan konstruktif. Nah, keunggulan dan kelemahannya ya keunggulannya dapat membaca berbagai jenis data ya, PDF, JPG, Excel, Word, video, audio dan lain-lain. Terus populer di kalangan peneliti kualitatif, juga ada konferensinya tersendiri ya. Terus memiliki panduan yang baik, terdapat bantuan secara online dan dokumentasi yang lengkap. Kelemahannya seperti tadi bahwa sama seperti semua software ya, jadi tidak untuk menginterpretasikan makna itu tidak bisa karena yang bisa berpikir itu hanya manusia ya seperti itu. Jadi tetap proses berpikirnya itu tetap di kita gitu, di peneliti gitu. Dan makanya yang peneliti kualitatif itu instrumen utamanya ya kita peneliti itu untuk karena kita menjadi yang bisa memberi makna itu ya. Nah baik itu mungkin tentang pengantar ya. Jadi sebelum masuk ke atas. Nah ini kalau kita memulai atas TI ya jelas membuka program atas atas TI-nya ya dengan mengklik logo atas TI itu sini. Terus langkah selanjutnya ya mengklik new project ya, klik new project ya, di sini nanti mengisi nama project kita ya. Selanjutnya sudah masuk ke atas TI, ke program atas TI kita akan memasukkan menginput dokumen ya. Jadi artinya menginput dokumen itu bisa satu-satu, bisa sekaligus. Misalkan kita punya 4 atau 5 dokumen bisa kita masukkan sekaligus dengan input dokumen ya. Nah, setelah dokumen ini kita rapikan, kita kelompokkan ya, kita susun ya, baru kita melakukan proses coding ya. Nah, mungkin kita preview dulu ya sebelum ke sana. Jadi nah nanti entitas utama di atas TI ini apa? Pertama itu dokumen ya. Dokumen itu data yang kita akan olah itu namanya dokumen. Jadi dokumen ini nanti bisa kita kelompokkan berdasarkan jenis ya, berdasarkan tempat, berdasarkan bentuknya ya, bentuknya. Bentuknya kalau Word, kalau PDF bisa kita kelompokkan seperti itu. Atau bisa kita kelompokkan berdasarkan situsnya, jadi tempatnya. Kalau kita mungkin punya beberapa tempat penelitiannya bisa kita kelompokkan berdasarkan tempat juga. Kalau asal informan juga bisa. Nah, dokumen ini apa? Jadi dokumen ini merupakan sumber informasi ya. Nah, kalau di versi sebelumnya ya, sebelum versi 8, 7 ke bawah itu dari atas ini dokumen itu biasanya dikasih dengan PDS ya, PDS primary dokumen ya. Kalau sekarang sudah disimpelkan dengan D1, D2, jadi dokumen 1, dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, jadi kalau kita masukkan misalkan 4 dokumen itu akan diurutkan nanti ada D1, D2, D3 dan seterusnya ya. Nah, kalau format yang didukung seperti ini ya, ada sekitar 10-an sudah diulang-ulang ya, itu untuk dokumen ya pertama. Nah, terus yang kedua tentang codes atau kode ya. Ini kode ini nanti bisa dikelompokkan ya.
Kode ini bisa dikelompokkan berdasarkan kategori. Jadi kita bisa juga mengelompokkan kode-kode ini. Jadi bertahapannya nanti mengelompokkan dokumen, memberi kode, dan mengelompokkan kode, gitu kan. Terus membuat link, mengelompokkan link. Jadi label yang digunakan untuk menandai kutipan, ya, dapat dikerjakan secara manual atau otomatis. Ya. Maksudnya manual otomatis itu open coding itu manual. Jadi kalau otomatis nanti bisa pakai quick coding seperti itu ya. Terus dapat didefinisikan, ya, dapat diganti nama. Jadi nanti jangan khawatir kalau bikin kodenya keliru. Jadi kan bisa dihapus ya, bisa diganti, bisa di rename ya, bisa diduplikat juga. Nah, kode ini juga bisa digabung juga, bisa dipisah juga, di split. Dikomentari juga ya, dikasih warna, diimpor, diekspor ya. Entitas yang ketiga ya, ketiga itu kutipan atau quotation, ini dasarnya. Jadi nanti akan diberi format A, jadi seperti ini ya, A.2B seperti itu. A itu nomor dokumen, jadi nomor dokumennya, terus B itu nomor kutipannya. Jadi kalau misalkan contoh 5.2.15, jadi kutipan nomor 15 di dalam dokumen 5 ya. Kalau kutipan tidak dapat dikelompokkan ya, menentukan kualitas hasil analisis. Nah, jadi kutipan ini Bapak Ibu, jadi kalau saya baca di jurnal-jurnal kualitatif itu nanti memudahkan kita nanti kutipan mana yang akan kita istilahnya dipakai penguat dalam jurnal kita. Jadi itu memudahkan nanti ya. Jadi kutipan itu yang bisa juga digunakan gitu. Dan ini menentukan kualitas hasil analisis. Jadi kita bacanya data kita harus cermat juga. Nanti yang dikutip itu sampai mana kalimatnya gitu harus jelas gitu ya. Jadi jangan sampai nanti di tengah kata itu dipotong gitu kan. Selanjutnya memo ya. Memo ini kan tempat kita menumpahkan isi pikiran kita tentang partisipan fenomena. Jadi kita nanti karena dalam apa ya, kita mengkasih kode wawancara kita itu tentu kan ada, oh saat itu saya sedang memikirkan ini, itu bisa dimasukkan ke sini. Oh ada hal-hal yang perlu catatan tentang responden ini ya, apa informan ini tuh siapa gitu, bisa saja dicurahkan di memo. Pokoknya yang kita ada pikiran, pendapat kita, gagasan kita itu bisa dicurahkan di memo. Nah, terus network ya. Jadi kalau sudah coding quotation ada, kita melakukan terus coding, nah, baru kita bisa menyusun network. Network ini bisa kita kelompokkan juga. Network ini kan visualisasi bagaimana potongan informasi, ya, coding, kutipan, memo, dan dokumen digabungkan bersama. Jadi digabungkannya tentunya tidak asal gabung, tapi berdasarkan kategori ya, representasi dari pengertian data, iya. Jadi itu adalah peta kognitif. Peta kognitif itu ya tadi mind mapping kayak gitu ya. Terus ada dua jaringan, ada semantik, ada urutan kedua lah. Nah, seperti ini visualisasi dari kutipan. Jadi kutipan itu bisa kita hubungkan loh Pak Ibu. Jadi bisa sifatnya mendukung nanti. Jadi ada nanti hubungan tuh macam-macam, ada kontradiktif, ada sebab, ada pengertian, ada apa ya istilahnya sebab akibat gitu. Nah ini kalau masih di tingkat kutipan ini masih kita dalam tingkat data ya gitu. Jadi ini di sini misalkan 2.1 berarti kan kutipan pertama dari dokumen nomor 1, nomor 2 kan gitu. Terus mana tadi? Oh ini. Nah ini kalau ini kode kan Bapak Ibu ya, bentuk kode melalui ketarikan semantik itu kan makna kata gitu ya. Jadi ada ini nanti akan kita pakai kan di sini kan ada kesulitan dosen ini sebabnya apa, manajemen waktu yang rendah gitu kan, terus kurang terampil, terus ada minimnya dana, terus minimnya pemahaman kan gitu. Nah ini kan ini tuh dari apa kalimat yang panjang kita bisa menyimpulkan seperti ini ya. Hubungan kode pada tingkat teoritis. Jadi sudah kesulitan dosen, sudah kesulitan itu apa saja.
seperti ini.